وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa bil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul anbiya'i wal mursalin, sayyidul imami kulli imami alladzi la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna ila shiratikal mustaqim. Wa'afina wa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi bid darain. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun 'alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa'illahi ta'ala habballahu liqa'ahu wa man kariha liqa'allahi karihallahu liqa'ahu. Wa qala Sultanul Arifin al-Imam Jalaluddin As-Sayyuti rahimahullahu ta'ala, ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a bihi maulidun nabiyya sallallahu alaihi wasallam illa habbatil malaikatu dhalikal baita awil masjida awil mahallata wa sallatil malaikatu ala ahli dhalikal makani wa ammahumullahu ta'ala birrahmati wa ridwani. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Syukur alhamdulillah, dengan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala kita kembali dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tempat yang sangat mulia, di majlis yang penuh berkah, di majlis yang kita sama-sama mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah dan terlimpah ditambah-tambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan juga orang-orang yang mengikuti jejak langkah Sri Baginda Rasulullah dari dahulu sekarang ila yaumil qiyamati, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan para habib, para habaib, para alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya alfa marratin, barang siapa ujar Rasulullah yang bersalawat, yang mengucapkan salawat lawan aku alfa marratin 1000 kali, lam yamut hatta yubasyara lahu bil jannati, tidaklah dia meninggal dunia atau mati hatta sehingga yubasyara lahu bil jannati, diberikan kabar gembira baginya dengan surga. Ini orang nama amalkan salawat 1000 kali, tidak akan mati ujar Nabi sehingga diberikan kabar gembira bagi orang yang membaca salawat kepada Nabi 1000 kali bil jannati, dengan surga. Wa bi riwayati man shalla alayya alfa marratin, barang siapa yang mengucapkan salawat kepadaku 1000 kali, busyira bil jannati qabla mautihi,
diberikan kabar gembira dengan surga qabla mautihi, sebelum ia mati. Nah, 1000 kali baca salawat kepada Nabi belum maka mati, diberikan kabar gembira oleh Allah Ta'ala dengan surga. Dan berkata Al-Imam As-Sayuti, Sultanul Arifin Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti, ujar beliau mengatakan, tiada ada rumah atau masjid atau tempat yang dibacakan padanya Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam melainkan meliputi segala malaikat atas itu tempat, serta memintakan keampunan bagi ahli itu tempat. Itu malaikat memintakan ampun orang yang ada di tempat itu, dan bagi Allah Ta'ala banyak menurunkan rahmatnya serta keridhaannya di tempat itu. Yang di tempat itu dibacakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersama-sama mengambil berkah, itu membaca sebagian daripada manaqibnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang detik-detik terakhirnya daripada wafatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam kitab Durratun Nasihin, waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, fa'auhallahu ta'ala ila malakil maut, Allah Ta'ala mewahyukan kepada malakal maut, itu malaikat Israil alaihi salam. Ujar Allah Ta'ala menyuruh malakal maut supaya turun kepada kekasih Sikin dengan sebaik-baik bentuk, dengan sebaik-baik rupa. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan kepada malakal maut untuk menjalankan tugas sehalus-halusnya dalam mencabut roh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in adan laka an tadkhul fadkhul, maka jikalau ia Muhammad kekasihku mengizinkan engkau masuk, maka masuklah engkau wahai malakal maut. Wa illam ya'dan laka fala tadkhul warji, maka jikalau ia Muhammad tiada mengizinkan masuk, kada memberikan ikam masuk, maka jangan masuk dan kembalilah engkau. Ujar Allah Ta'ala menyuruh malakal maut. Maka malakal maut segera turun dengan bentuk orang Arab yang ungas, yang cantik. Faqala, maka berkatalah malakal maut, Assalamualaikum ya ahla baitin nubuwah wa ma'danir risalah adkhul. Salam sejahtera tetap bagi sampian wahai keluarga penghuni kenabian. Adkhul, bolehkah ulun masuk? Ujar malakal maut. Nyamannya nak ini datang lawan kita berpermisi malakal maut. Ini orang yang mulia, nampak jangan diambil rohnya oleh malakal maut. Assalamualaikum ya ahla baitin nubuwah wa ma'danir risalati adkhul. Salam sejahtera tetap bagi sampian wahai keluarga penghuni kenabian, bolehkah ulun masuk? Fa'ajabat Fatimah radhiyallahu ta'ala faqalat ya abdillah, maka dijawab oleh Fatimah anak Rasulullah, putri kesayangan baginda Rasulullah. Faqalat, maka berkatalah ummina Fatimah, ya Abdullah, inna Rasulullah mas'ulun binafsihi, sesuai hamba Allah, sesungguhnya baginda Rasulullah mas'ulun binafsihi, sedang sibuk dengan sakitnya, sedang sibuk dengan diri Sidin sedang garing, sedang sakit. Sumana lisaniyati, maka laki-laki tadi pulang memanggil pulang mengucapkan salam yang kedua. Faqala, maka berkatalah
malaikat Jibril, Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam sejahtera atas sampian wahai Rasulullah, wa ahla baitin nubuwah, dan kesejahteraan bagi keluarga kenabian, penghuni kenabian. A'adkhul, bolehkah ulun masuk? Fasami alaihi salatu wassalam sautahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar salam daripada malakal maut. Faqala, maka Nabi bersabda, ya Fatimah, wahai anakku Fatimah, man ala babi, siapa itu nang ada di depan pintu, nang di muhar lawang tu siapa, ujar Nabi. Faqala, maka Fatimah menjawab, rajulun Arabiyun, seorang laki-laki Arab, bahai laki-laki Arab. Inya memanggil-manggil. Fakultu, maka ulun katakan bahwasanya dia sedang sakit, bahwasanya abah sedang garing, sibuk dengan garing. Kemudian ujar Fatimah, inya memanggil pulang ketiga kalinya dengan panggilan yang serupa. Lalu bahai si laki-laki itu memandang tajam lawan ulun, sehingga gemetarlah tubuh ulun dan hati ulun takut, dan gemetarlah seluruh sendi tulang ulun, seolah-olah terputus sendi yang satu dengan yang lainnya, dan menjadi pucatlah wajah ulun. Ulun takutan ketika memandang malakal maut tu bahai. Faqala, maka bersabdalah Nabi alaihi salatu wassalam, atadrina man huwa ya Fatimah, wahai anakku Fatimah, tahulah ikam siapa nang datang tu wahai Fatimah? Tu nang datang tu tahulah ikam. Qalat, lalu berkata Fatimah anak Rasulullah, la ulun kada tahu bahai siapa nang datang tu, Arab nang bungas tu, ulun kada tahu. Qala alaihi salatu wassalam, lalu Nabi bersabda, ujar Rasulullah, wa hadimul ladad, dialah yang menghapus segala kelezatan, wa qati'us syahwat, yang memutuskan segala kenikmatan syahwat, wa mubarriqul jama'ati, dan dialah yang memutus perkumpulan, yang menceraikan segala perkumpulan, wa ma'mur kubur, dan apa? Wa ma'mur kubur, dan yang meramaikan penghuni kubur. Itu orang yang akan datang tuh. Ketika Ummina Sayyidatina Fatimah anak Rasulullah mendengar jawaban Abbasidin, mendengar jawaban Rasulullah, Babakat Fatimah radhiyallahu ta'ala anha bukaan syadida, maka menangislah Fatimah dengan tangisan yang keras, yang sangat bersengatan. Faqalat, maka berkatalah Ummina Fatimah anak Rasulullah, wa wailatahu li mauti khatamil anbiya'i, aduh celaka dengan wafatnya nabi yang terakhir, wa musibatahu li mamati khairil anbiya'i, dan musibah yang besar menimpa kami dengan wafatnya manusia mulia yang paling bertakwa. Terhentilah dari bimbingannya, dan penyesalan bagi kami akibat terhentinya wahyu dari langit. Sesungguhnya aku terhalang mendengar sabdamu, dan tiada lagi aku dengar ucap salammu sesudah hari ini, wahai Abah. Menangis Fatimah menggeraung. Wa qala alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah bersabda, la tabki, jangan engkau bersedih, ujar Nabi, jangan engkau menangis. Fa innaki, karena bahwasanya engkau awwalu ahli hawqabi, orang yang pertama yang Nabi nang menjumpaiku kaina pada hari kiamat. Ikam Nabi nang berdahulu menemui aku, menyusul aku dalam surga pada hari kiamat nanti. Sesudah mendengar sabda Nabi Rasulullah, Ummina Fatimah, lalu sidin tadi nang menggerawang, lalu sidin
tak kurang menggedaung. Summa qala alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ujar Nabi, udkhul ya malakal maut, masuklah wahai malakal maut. Maka malakal maut masuk mengucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah, salam sejahtera sampian wahai Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi bersabda menjawab salamnya, malakal maut wa alaikas salam ya malakal maut. Lalu Nabi bertakun lawan malakal maut, wahai malakal maut, kedatangan ikam untuk beilangkah atau untuk mencabut nyawaku kah? Ujar Nabi ini menakuni malakal maut. Faqala, maka malakal maut menjawab, ujar malakal maut, kedatangan ulun wahai baginda Rasulullah untuk bailang bajiarah lawan pian dan untuk mencabut ruh sampian jikalau pian maizinakan ulun. Amunnya pian kada maizinakan ulun, ulun akan kembali. Allahu akbar. Udahan kita nak ini juga datang malakal maut, ujar malakal maut, ulun nak bailang pian, mun pian maizinakan ulun, mun kada pian izinakan ulun boleh. Insyaallah inang diilangi sini Rasulullah. Faqala malakal maut, faqala, maka Nabi bertakun, ya malakal maut, wahai malakal maut, aina taraktu Jibril, di mana kekasihku Jibril? Faqala malakal maut, maka malakal maut berkata, ujar malakal maut, sahabat pian Jibril di atas langit dunia. Maka pada lawas Jibril datang pian. Jibril menyabari, maka tidak lawas itu hadirlah malaikat Jibril. Beliau duduk di dekat kepala baginda Rasulullah. Jadi sunat bila orang hendak meninggal tu kita mengiau tuan guru, mengiau orang nang alim supaya apa? Baparak lawan orang nang gering nang hendak sakaratul maut. Untuk apa? Supaya mengingatakan tentang zikrullah, ingat kepada Allah Ta'ala. Orang nang hendak meninggal itu sunat kita ingatakan dengan 3 perkara. Pertama, kita ingatakan orang nang meninggal itu supaya sangka baik lawan Allah Ta'ala. Apa sangka baik? Nah, hujan nang gering banget nih, dosaku pasti diampuni Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, aku akan mendapat rahmat yang luas di sisi Allah Ta'ala. Yang ketiga, kedatanganku pasti diterima Allah Ta'ala. Ini karena sangka baik lawan Allah Ta'ala, artinya hadirkan sifat raja. Kemudian jangan lagi ada khauf lawan Allah Ta'ala ketika kita sakaratul hendak sakaratul maut. Waqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Jibril, tahukah engkau tentang ajalku, apakah sudah dekat? Waqala Jibril alaihi salam, maka Jibril berkata, benar, ajal pian sudah dekat wahai Rasulullah. Perjumpaan pian lawan Allah sudah dekat wahai Rasulullah. Waqala sallallahu alaihi wasallam, ya Jibril, habarkanlah lawan aku tentang karamah yang menggembirakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waqala Jibril, ya Rasulullah, ujar Jibril, bahwasanya pintu-pintu langit telah dibuka. Malaikat bagaikan pasukan yang berbaris siap menyambut kedatangan roh sampian di langit, dan semua pintu-pintu surga telah terbuka dan seluruh bidadari telah berhias siap menyambut kedatangan roh sampian wahai baginda Rasulullah. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi bersabda, alhamdulillah, ujar Nabi. Gembira Nabi mendengar kabar daripada malaikat Jibril. Tapi Nabi adalah orang yang sangat cinta kepada kita sebagai umat beliau.
Beliau kada menakuni anak buah sidin, kada menakuni keluarga sidin, tapi nang digenang sidin justru kita sebagai umat beliau. Ujar Rasulullah, ya Jibril, basarani ya Jibril, kaifa takunu ummati yaumal qiyamati. Ujar Nabi, wahai Jibril, habarkan lawan aku, bagaimana kaifa takunu ummati yaumal qiyamati, bagaimana keadaan umatku pada hari kiamat nanti. Qala Jibril, maka berkatalah Jibril, absyarukallah, Allah Ta'ala bahabar lawan biya. Ujar Allah Ta'ala, annallah Ta'ala qala, bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, inni haramtul jannata ala sa'il anbiya'i hatta tadkhuluha anta. Ujar Allah Ta'ala, ini Jibril menyampaikan pesan Allah, sesungguhnya aku haramkan surga atas sekalian para nabi-nabi sehingga pian lebih dahulu masuk ke dalam surga. Nabi Adam sampai Nabi Isa dilarang masuk ke dalam surga kecuali pian dahulu. 124.000 nabi, 313 rasul kada boleh masuk surga, pian dahulu masuk ke dalam surga. Wa haramtu ala sa'il umami, dan aku haramkan oleh Allah Ta'ala atas sekalian umat, hatta tadkhuluha ummatika, sehingga umat pian lebih dahulu masuk ke dalam surga. Allahu Akbar. Kada untung lagi tabu tadudi dijadiakan, tapi tak dahulu masuk ke dalam surga. Umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, umat Nabi Isa alaihissalam tadudi masuk ke dalam surga. Kita umat baginda Nabi Muhammad dimuliakan Allah Ta'ala, didahulukan masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam surga bersama dengan baginda Nabi SAW tanpa hisab. Mudah-mudahan keluarga kita yang baru saja berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan Siti diberikan rahmat oleh Allah di alam kubur, alam barzah sampai hari kiamat. Waqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata, ujar Nabi bersabda, sekarang puaslah hatiku dan hilanglah rasa duka cita, ujar Nabi. Kemudian Nabi bersabda, wahai malakal maut, mendekatlah ke sini ke Nabi. Maka malakal maut pun mulailah dengan tugasnya mencabut roh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat roh Nabi sampai ke pusat, faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, ya Jibrilu, ma asyaddu miratil maut. Wahai Jibril, dahsyat benar rasa maut ini ya Nabi, pedih luar biasa, sakit luar biasa. Nabi ketika merasakan sakit sakaratul maut, sidin berdoa kepada Allah supaya sakit sakaratul maut ini hanya ditimpakan kepada sidin, jangan kepada umat sidin. Nabi kita dirasakan pedih sakaratul maut yang luar biasa. Nabi kagenangan lawan kita, berdoa lawan Allah supaya sakitnya sakaratul maut ini kada dirasakan umat sidin. Hanya Nabi yang merasakannya. Hanbo kayak pasidin sayangnya lawan kita. Maka malaikat Jibril ketika melihat wajah Nabi, wajah Jibril tadi berpaling daripada memandang Rasul. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi bersabda kepada Jibril, wahai Jibril, kada sudi ika memandang wajah Nabi. Faqala Jibril, ya Habiballah, wahai kekasih Allah, ma yantiqu qalbahu, siapa nang turun siapa nang sampai hati memandang pian, ayam surah ila wajhika wa anta fi sakaratil maut. Ujar Jibril, siapa nang turun memandang wajah pian, siapa nang sampai hati memandang wajah pian sedangkan sampian dalam keadaan sakaratul maut. Itu jenang Jibril jadi berpaling nih, bukannya ulun kada sudi memandang pian, tapi ulun kada purun kada sampai hati melihat pian sakaratul maut. Qala Anas bin Malik radhiyallahu taala
adalah ketika roh Nabi sampai di bagian dada beliau, sampai di dada roh Nabi. Bang, orang meninggal ini kan mulai betis, roh naik sampai ke pokok ini kan pian bersalaman assalamualaikum ila yaumil qiyamati, sampai kena kali tohat memberi salam pulang nih bersalaman bapak minta assalamualaikum ila yaumil qiyamati, salam sejahtera sampai hari kiamat. Kita pertemuan kita pian kena sampai ke pinggang, sampai ke pusat, sampai ke dada. Ketika roh Nabi sampai di dada sini, Nabi bersabda, usikum bisalah, aku wasiatkan ujian Nabi lawan kalian supaya memelihara sembahyang 5 waktu, wa ma malakat aimanukum, dan perintahkan keluargamu ujian Nabi supaya menjaga sembahyang 5 waktu. Ini wasiat Nabi. Wasiat itu Nabi ulangi, beliau ulangi sampai terhatilah perkataan beliau. Ketika itu biar Sayyidina Ali mendekatkan telinga beliau ke mulutnya Rasulullah SAW yang mulia, maka Sayyidina Ali mendengar daripada ucapan bibir Nabi bergerak. Apa ujar Nabi? Ummati, ummati, ummati as-salat, umatku, umatku, umatku sembahyang ya Nabi. Maka wafatlah junjungan kita Sri Baginda Rasulullah pada waktu duha pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, umur beliau 63 tahun 4 hari. Wafat Nabi dalam keadaan tersenyum. Kenapa beliau tersenyum? Karena sebelum wafat Allah Ta'ala memperlihatkan keindahan-keindahan surga. Bidadari mailangi Nabi, para malaikat bersab-sab menyambut roh Nabi. Nah, mudah-mudahan kita sebagai umat beliau dengan berkat kita malam ini mencintai Nabi, mudah-mudahan berkat kita memperingati kelahiran beliau, memperingati wafat beliau, mudah-mudahan keimanan kita ditambah-tambah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala zahir dan batin, dan mudah-mudahan kita seberatan mati dalam keadaan beriman, husnul khatimah indal maut. Amin amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya ulun banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha dunia dan akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.